Bukan gosip, bukan fitnah. Akhirnya terbukti keretakan rumah tangga YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan benar adanya. Ricis sudah menggugat cerai Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan 30 Januari lalu. Setelah ngetop sebagai aktor dan punya channel YouTube sendiri, Ryan seolah tidak membutuhkan Ricis lagi. Tapi benarkah alasan terbesar Ricis menggugat cerai Ryan karena suaminya itu telah menduakan cintanya? Lalu seperti apa persiapan Ricis dan juga Ryan menjelang sidang cerai beragendakan mediasi 19 Februari mendatang? Berapakah uang muta dan nafkah mas Saidah yang digugat Ricis kepada Ryan? Lalu apa kata keluarga Ricis tentang sikap Ryan yang diduga lebih mendahulukan kepentingan orang tuanya ketimbang kepentingan Ricis? Dulu Getol membuat konten pribadi. Seperti apa perasaan Ricis ketika netizen dan sejumlah selebriti seolah menagih konten perceraian tanpa mempedulikan perasaannya? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas drama dan sejumlah fakta mengejutkan di balik prahara rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Awal Januari lalu masih umroh bareng. Akhir Januari 2024, YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan justru ingin menyudahi pernikahan mereka. Bukan gosip dan bukan fitnah, tanggal 30 Januari lalu, Ricis resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jika dulu netizen bertanya-tanya, benarkah rumah tangga Ricis dan Ryan bermasalah hingga mereka memutuskan pisah rumah? Sekarang pertanyaan netizen yang maha kritis pun lebih dalam. Apa alasan gugatan cerai Ricis? Apakah persis seperti curhatan Ricis di media sosial bahwa ia sudah lama tidak mendapatkan nafkah batin dari suami? Bisa jadi alasan itu benar adanya karena Ryan dan Ori Fitrio kakak ipar Ricis terlibat perang statement di media sosial. Sebuah akun gosip mengupload screenshot tulisan Ryan yang diduga menjawab sindiran pedas Ori Fitrio. Dari lahiran tidak disentuh, jangan memfitnah baiknya. Allah Maha Tahu. Mas Rio juga paham agama, mohon support aja yang baik-baik. Demikian pembelaan Ryan yang merasa difitnah oleh suami Ustazah Oki Stiana Dewi itu. Emang mereka lagi proses sih, Mbak. Oh, emang lagi proses gitu. ya, Mas? Iya, karena emang udah fatal sih kesalahannya. Kan fatal, nggak Oki juga udah gimana? Udah emang fatal sih. Kan udah rame tuh di sosial media. Iya, makanya itu. Dari lahiran sampai sekarang nggak ada restu, ya gimana mau nikah? Mereka udah Ricis sudah kasih kode tuh. Terus iya. tekanan batin juga. Banyak sama saya. Komentar ya, Mas? Kan tekanan batin juga dia, tekanan batin. Ya, kalau saya mau Oki sih ya maunya pertahanin, cuman kan ternyata pas di Mekah pun nggak ada hasil ya, bagaimana lagi? Pokoknya ada clash lah hal gitu, ada sesuatu hal yang tidak sejalan. Karena tidak sejalannya itu maka dia menggugat itu ya, secara mengkerucutnya belum bisa disampaikan karena perkaranya kan masuk baru. Ini aku pakai data ya, kita bertiga kan pernah tes psikologi Islam, aku, Oki sama Ricis. Kalau Ricis itu orang yang cerdas di otak kiri. Kalau aku sama Uma lebih ke otak kanan ya. Kita kayak langit sama bumi. Ricis itu orang berkarakter tegas. Jika seandainya dia disakiti, dizolimi atau diperlakukan tidak adil oleh siapapun itu, teman, saudara, pasangan atau siapapun, dia itu tidak akan ragu-ragu untuk meninggalkan. Itu karakternya Ricis. Walaupun penampilannya kayaknya ceria, pecicilan, cengengesan gitu ya, suka ketawa. Jangan main-main, Ricis itu orangnya benar-benar logis. Kalau dia sudah merasa diperlakukan dengan tidak adil, dia merasa dizolimi, dia merasa disakiti, dia itu ibaratnya mesin tuh udah ada aturannya, langsung otomatis di blacklist sama dia. Kemarin usai sholat Jumat, Ryan dan ayahnya Rustam Effendi seolah belum siap menjawab kegaduhan di media sosial terkait alasan Ricis menggugat cerai. Kabar Ryan digugat cerai sama Ricis seperti apa sih, Pak? Kabar Ryan nggak peduli sama Ricis? Ryan seperti apa sih kamu digugat cerai, Ryan?
izin doanya aja. Kamu seperti dibilang nggak peduli seperti apa? Kalau boleh tahu permasalahannya apa sih Ricis? Ajuin gugatan sama Rian Ricis. Ricis, permasalahannya apa sih Ricis? Ricis sama Rian udah nggak bisa diperbaiki lagi Ricis. Ricis. Soal dalil atau alasan gugat cerai, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan memang tidak berwenang menyampaikannya kepada publik, kecuali adanya percekcokan yang tidak selesai-selesai. Sementara pengacara Deddy R. Armidi yang dikuasakan Rian untuk mengawal perceraiannya dengan Ricis belum siap bicara di depan awak media untuk menghentikan bola liar yang terkesan menuding kliennya tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istrinya. Tapi benarkah Rian mengalami baby blues sejak Ricis melahirkan secara sesar hingga ia berubah dingin terhadap wanita yang dihalalkan baginya sejak 12 November 2021 silam itu? Baby blues itu sendiri ya, saya mau jelasin tentang baby blues itu sendiri. Baby blues tuh jadi perasaan-perasaan kesedihan ya, kemudian perasaan cemas, kemudian panik gitu yang muncul biasanya terkait dengan kelahiran seorang baby gitu. Biasa dialami oleh wanita karena ketika seseorang wanita melahirkan itu terjadi perubahan hormon estrogen dan progesteron. Perubahan hormon tersebut kemudian menyebabkan perubahan di dalam mood perempuan. Tetapi selain hormon juga ada perubahan-perubahan lain, yaitu perubahan peran ya. Misalnya tadinya single atau tadinya belum memiliki baby, kemudian memiliki baby jadi harus mengurus lebih ekstra sehingga jadi tidurnya kurang, stresnya nambah. Biasanya kalau baby blues ini munculnya adalah sekitar 3 atau hari ketiga atau hari keempat setelah kelahiran sampai 2 minggu lah ya maksimal. Selebihnya dari itu kalau masih bertahan itu namanya bukan baby blues lagi tapi postpartum depression begitu. Nah, apakah ini hanya bisa dialami sama wanita? Nah, pria juga bisa mengalami masalah-masalah dalam penyesuaian ini atau proses penyesuaian ini gitu ya. Jadi sekitar 8% sampai 10% pria gitu pasangan juga ternyata mengalami perubahan setelah lahirnya baby ya. Kenapa perubahan itu bisa muncul ya? Pertama, tingkat stres pastinya juga berbeda dengan sebelum punya baby. Nah, kalau kita makin stres kan pastinya ada perubahan hormonal ya. Nah, dengan adanya perubahan hormonal itu juga bisa kemudian mempengaruhi perubahan mood ya. Jadi wajar juga kalau pria juga bisa mengalami namanya paternal postnatal depression. Pada pria ya gejalanya misalnya ya mungkin mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh wanita. Misalnya tingkat stres bertambah, jadi cepat marah, jadi nggak sabar, ada keinginan untuk menjauh karena jadi makin cemas atau makin panik menghadapi perubahan peran gitu. Kemudian mudah merasa frustasi, sulit mengambil keputusan, sulit konsentrasi, bisa juga ada hilang minat, ya bisa juga jadi mempengaruhi hubungan antar pasangan itu sendiri. Ya, bisa jadi sikap Rian terhadap Ricis tidak se-ekstrim yang digambarkan Ricis dan keluarganya, bahwa Rian alpa menjalankan kewajibannya sebagai suami sejak lahiran Moana. Namun netizen yang maha cerdas tidak gagal paham terhadap maksud Ricis yang diduga ingin punya kehidupan pernikahan yang normal seperti istri-istri kebanyakan. Bagi Ustazah Lulung dan Ustadz Yusuf Mansur, apa yang diinginkan Ricis itu memang tidak berlebihan dan sebuah tuntutan yang lumrah dari istri kepada suaminya. Ya memang kan kalau kita pernah belajar sama guru-guru kita terutama dari segi otak laki otak perempuan ya kan, dari segi parenting, kan pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Karena kok kelihatan mungkin Rian itu pendiam atau mungkin kurang sat-set misalnya ya. Nah, sementara Ricis sat-set, cepet, gesit. Ya kan pasangan yang terbaik yang terbalik. Kalau kita kembalikan kepada Quran hadis ya apalagi tadi ya parenting sebenarnya sih pasangan yang terbaik yang terbalik. Mungkin itu kan versi orang-orang melihatnya kan, tapi kan kita kan nggak tahu juga. Jangan bersikap keras, egois deh. Jika kamu Golizol Kolbi, kalau kita masing-masing pada keras kepala, pada egois, ya kan, lan fadu min haulik, takutnya nanti pada menjauh. Iya makanya kan suka ada sigot talik talak tuh. Kalau nikah kan ada yang baca ada yang enggak. Kalau ada yang baca ya dia kena hukumnya, hukum sumpahan kan.
kalau begini, kalau begitu, diantaranya misalkan tidak menyentuh, tidak mempergauli dengan baik. Saya lupa baca nggak ya dia waktu talak itu dibaca nggak? Saya kira sih dibaca ya. Tapi kalaupun tidak dibaca, maka seorang perempuan memang dia punya hak. Kita perlu melakukan proses pemeriksaan psikologis untuk tahu gitu ya, apa sih yang melatar belakangi kondisi ini. Apakah karena kondisi kesehatan mental dari pria, dari ayah, atau memang di dalam hubungan pernikahan itu sendiri atau hubungan suami istri itu sendiri juga memang ada konflik-konflik yang menjadi stresor gitu di dalam interaksi mereka. Kalau itu berlanjut dan itu tidak terselesaikan, sebenarnya kan konflik apapun kalau itu nggak terselesaikan dan berlanjut ya bisa jadi tambah parah gitu ujungnya. Ya kalau misalnya jalan satu-satu udah nggak tahan lagi, ya kan? Kalau kata surat Al-Baqarah ayat 229, seperti Zainab yang menikah dengan Sabit bin Qais udah nggak tahan sama Sabit, ya nggak apa-apa juga sih, kan yang tahu masalah keluarga ya mereka. Ya udah, kalau kamu yang melepas, kalau kamu yang menggugat, maka kamu balikin mahar, tebus dirimu gitu. Jadi kalau perempuan sebutnya hulu, hola ayah lau, melepas ikatan pernikahan. Tapi kalau laki-laki yang ngomong namanya talak, memutus gitu. Oh ini melepas, beda kan lepas sama putus. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Ya itu, jadi mungkin dari awal nih udah ada ketidakcocokan gitu. Cuman lagi pada bertahan. Nah kita hormati tuh. Ya kita nggak tahu doanya apaan. Doanya apa kan, minta dipercepat malah atau minta dipertahankan walaupun 5 tahun kurang ya. Tak cuma nafkah batin, Ricis juga sempat curhat soal nafkah bulanan di TikTok. Adik Dr. Shindy Kurnia Putri itu mengomentari quote yang berbunyi, "Tetaplah minta uang ke suami meskipun kamu punya uang sendiri, jangan biasakan apa-apa pakai uangmu, kecuali suamimu memang gak mampu menafkahi. Tapi kalau suamimu sehat dan waras, pepet terus minta nafkah ke suami, yang penting minta, dikasih atau enggak itu urusan nanti, minta hak kamu sebagai istri." Komentar Ricis atas quote itu pun sempat viral. Bungsu dari 3 bersaudara ini menulis, "Ya harusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya sebelum istri ngemis ke suami ya." Lalu benarkah selama menikah dengan Rian, Ricis yang punya penghasilan lebih besar, lebih banyak mengeluarkan uang untuk biaya bulanan keluarga dan menggaji karyawannya? Benarkah bersama permohonan talaknya, Ricis juga menggugat hak asuh dan nafkah bulanan untuk Moana, serta menuntut uang mut'ah dan nafkah masa idah yang berjumlah fantastis? Ada di satu nominalnya ada. Berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Pokoknya ada aja. Pokoknya ada nilai nominal yang diajukan oleh penggugat. Dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut, serta penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup. Maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Hubungannya soal tahajud. Tapi sempat curhat nggak sih dok? Maksudnya Ricis sama dokter sendiri? Dokter sendiri waktu sedih, disayangkan juga, tapi kita kan nggak berani masuk terlalu dalam ke rumah tangga orang gitu ya. Semoga yang terbaik deh buat Cuman kalau kaget sih pasti kaget aja, karena kita baru tahu dari teman-teman hari ini, dan memang seperti kayak kebiasaan kita ketemu beberapa kali terakhir, memang tidak ada apa ya, kalau ibaratnya fine-fine aja lah intinya kayak gitu. Oh iya, tentunya tetap ya doain yang terbaik, kan belum inkrah ya, baru gugatan gitu. Mudah-mudahan nanti ada tahap berikutnya yaitu mediasi gitu. Jadi memang dari pengadilan agama kan memberikan mediasi. Jadi mudah-mudahan dalam mediasinya berhasil, kan ini bisa berhasil bisa tidak. Rian dan Rian ini sudah ada kesepakatan sebelum mereka menikah, yaitu Rian ingin agar Ria dalam setahun beberapa kali datang ke Aceh untuk bertemu dengan keluarga besarnya, beberapa hari tinggal di rumahnya seperti itu. Dan juga mungkin
Ria juga menyampaikan kepada Rian bahwa ingin sekali setelah menikah nanti ada family vlog gitu. Jadi ingin ditemani vlognya bareng suaminya. Memasuki bulan kasih sayang, Ricis dan Rian gagal meneruskan tradisi yang dibuat pasca nikah, yaitu membuat konten momen hari kasih sayang ala 2R Ricis dan Rian yang bertaburan hadiah bunga dan coklat. Yang terjadi, Ricis justru terciduk tengah membeli bunga untuk dirinya sendiri. Apakah Ricis ingin menghibur dirinya sendiri? Karena sudah tidak ada suami yang memberikannya surprise romantis dan kado spesial di hari kasih sayang. Ya kalau dari saya kaget sudah pasti ya, menyayangkan dan juga sedih. Ada juga suami yang gak bersyukur ya, udah punya istri kaya, mapan, mandiri secara finansial, tapi egois, tidak memberikan nafkah lahir batin secara layak, tidak terbuka dengan keuangan, tidak ada etika dengan keluarga istri atau kakak ipar. Itu kan bermacam-macam, masalah rumah tangga itu kan ada aja. Sebenarnya kalau menurut aku Ricis sudah memberikan kesempatan ya. Cuman mungkin ada satu lain hal yang membuat dia sudah udah nggak bisa nih dipertahanin, udah nggak bisa. Dia kan orang logika ya, orang yang cerdas dalam logika, bukan perasaan. Dia logis banget orangnya. Ibaratnya mesin komputer kalau udah salah sistemnya kan langsung di blacklist otomatis ya sama mesin. Ricis itu karakternya begitu. Abang TR, suamiku, sayangku, ayang babe adalah sekian kosakata yang dulu digunakan Ricis untuk memanggil Rian. Tapi sekarang lidah Ricis seolah keluh untuk mengucapkan panggilan mesra itu. Etalase kebucinan yang tergambar dalam beranda Instagram Ricis dan Rian pun kini menjadi barang langka. Padahal Ustazah Oki Stiana Dewi, kakak Ricis yang akrab disapa Umu Oki, pernah kecele lantaran dirinya gencar mengingatkan publik dan netizen agar jangan pamer kebucinan berlebihan di media sosial. Tapi tak bisa menghentikan parade kebucinan Ricis dan Rian. Teman-teman punya pasangan yang baik, yang romantis, dan teman-teman posting di sosial media. Keromantisan, peluk-pelukannya diposting di sosial media. Keakrabannya, keintimannya ya sebagai suami istri dipublish di sosial media. Sementara yang nonton ada yang jomblo, atau yang nonton ada yang belum menikah, atau yang nonton ada yang suaminya kasar padanya. Nyinyirin Ustazah Oki begitu ya. Kalau ada yang nyinyirin Ustazah Oki nggak ngapa-ngapain, adiknya begini-begini Ustazah, nggak boleh. Ustazah Oki itu Masya Allah ikhtiarnya sudah luar biasa ya dalam menyatukan mereka. Karena sebentar-sebentar ngonten, image Ricis sebagai YouTuber spesialis kehidupan personal sangat kuat. Faktanya untuk urusan ziarah kubur pun tak luput dikomersilkan Ricis. Hal itulah yang menjadi alasan komika Kemal Palevi mempertanyakan konten perceraian part 1 kepada Ricis. Kemal merasa pertanyaannya wajar dan mungkin mewakili pertanyaan sebagian netizen. Tapi gara-gara pertanyaan itu, ia dihujat oleh fans Ricis. Lantas seperti apa reaksi Kemal atas ucapan Ricis yang terkesan menudingnya tidak punya empati terhadap penderitaan sesama publik figur? Perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum, intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya, gitu ya. Itu kan viral sekali ya. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Ini gua tegasin nih buat emaknya dan juga buat netizen-netizen yang ini fans Ria Ricis terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Ini gua tegasin, itu tidak bercanda, itu satu. Itu bukan bercandaan, itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu
hanya bisa gua lemparkan ke seorang Ria Ricis. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita sama-sama tahu dan ini fakta. Ria Ricis itu behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke sosial media. Nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya, soal bokapnya yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon dia upload semua. Bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Enggak, gue tanya deh, siapa dari kalian yang ziarah kubur kepikiran bikin konten gitu? Ziarah kubur. Kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah. Tapi ini bisa loh kayak, hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh iya ya gitu ya. Ya bawa kamera ya, kita ngonten di sana. Dan memang kita tahu ya kalau Kak Ria Ricis ini kan influencer, YouTuber juga. Jadi itu apa-apa dikontenin, diposting. Aku yakin kok di sini Mbak Ricis ini nggak ada maksud apa-apa, cuma membagikan gitu loh tiap momen yang dia alami. Nah, nggak ada maksud apa-apa, ini harus di-bold nih Mbak. Ini mohon maaf banget Mbak, ini harus di-bold. Nggak ada maksud apa-apa itu, bener mengabadikan momen dan nggak ada maksud apa-apa ketika AdSense tidak nyala. Kalau AdSense-nya nyala, itu bukan cuma, itu nggak ada, bukan, nggak ada maksud apa-apa, enggak. Kalau AdSense-nya nyala, itu ada apa-apa Mbak. Jatuhnya adalah itu bisnis, karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Artinya ya udah emang hidupnya beliau kan udah di situ ya. Ya udah pasti akan ada feedback yang kurang lebih serupa di dunianya juga. Ya sudah kalau memang begitu mah terima aja. Ya memang sih karena mungkin pernah ada kasus serupa kali ya. Kan sempat heboh tuh. Ya begitu dah orang kaya gitu. Ternyata konten gitu. Tapi saran saya sih kalau emang konten jangan deh. Maksudnya jangan deh kalau bercanda-bercanda begitu mah. Bercanda pura-pura coret. Lagian naikin rating apaan udah pada terkenal juga. Enggak lah saya kira kalau settingan mah. Insya Allah enggak. Tapi kalau dijadiin candaan dari teman-teman yang lain, kayaknya nggak elok juga ya. Ya saya termasuk yang dicandain dulu kan. Untungnya kita alhamdulillah aja. Lalu benarkah isu wanita idaman lain menjadi alasan utama Ricis menggugat cerai Rian? Benarkah Rian menyesal telah keluar dari sebuah bank BUMN demi menemani Ricis berkarir di Jakarta? Karena Ria Ricis getol curhat masalah rumah tangganya di media sosial, sementara Teuku Ryan bungkam banyak yang tergiring oleh opini yang berusaha dibangun Ricis. Sebagai YouTuber nomor wahid se-Asia Tenggara, Ricis berhasil mencitrakan dirinya sebagai istri yang teraniaya. Sementara Rian dianggap pansos dan suami raja tega yang bersikap habis manis sepah dibuang. Netizen terlebih fans Ricis seolah lupa bahwa demi mengikuti Ricis berkarir di Jakarta, Rian harus berhenti dari pekerjaannya di sebuah bank BUMN di Aceh. Lalu benarkah Ricis seolah cemburu dengan karir sang suami yang lebih moncer dari dirinya? Benarkah Ria menolak damai setelah Ricis mempermalukannya di media sosial dengan mengaku tidak mendapatkan nafkah batin dari suami? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, memilih bungkam terkait masalah rumah tangganya dengan Ria Ricis membuat Teuku Ryan semakin terpojok. Apalagi Ricis seolah makin getol curhat terkait konflik rumah tangganya dengan Rian di media sosial dan berusaha menggiring opini publik jika selama menikah dengan Rian dirinya seolah teraniaya. Sebagian netizen pun termakan curhatan Ricis hingga menuding Rian suami tak bertanggung jawab.
Namun netizen seolah lupa jika demi Ricis, Rian rela mengorbankan karirnya sebagai pegawai tetap di salah satu bank BUMN di Aceh. Ya, saat memutuskan untuk menikah dengan Ricis, Rian memilih meninggalkan pekerjaannya agar bisa lebih dekat dengan Ricis. Pindah ke Jakarta, Rian tak mau tinggal diam. Rian berusaha melamar pekerjaan, namun siapa sangka sejak menikah dengan Ricis, nama Rian semakin melejit. Benarkah Rian menyesal telah meninggalkan pekerjaannya di Aceh demi menikah dengan Ricis? Gak nyangka aja ternyata arah Rian yang dulu mungkin mencoba di 2009 untuk bisa di-entertain. Ya, entertainment ya, oke. Mungkin Allah skip dulu, Rian sekolah dulu deh. Mungkin menurut Allah gitu. Hambaku, kamu sekolah dulu ya. Hikmahnya itu ya? Hikmahnya. Udah keliling-keliling, udah kerja sana sini, tapi dipertemukan sama Allah, sama Ricis. Setelah ini Rian mau gimana? Rian bilang Rian mau. Saya baiknya dari sebelum nikah tuh udah nanyain, mau gimana nih gitu. Mungkin kan pindah kerja, cari kerja di sini. Ren coba tuh masukin lamaran-lamaran ke sana sini gitu. Oh, pertama awalnya gitu. Karena kan resign dari tempat kantor yang pertama kan. Terus Mbak Oki bilang kan waktu menikah dengan Ricis, alhamdulillah Instagram tuh kan nggak tahu menahu tiba-tiba udah naik terus kan. Dari berapa ya waktu itu? 8.000 belum. 8.000. Waktu sama Ricis jadi berapa? Naik ke 300 waktu itu. Sekarang kan posisi sekarang udah di Jakarta. Terus juga semua kerjaan di sini, jadi itu semua harus di-maintain sih kalau menurut Rian, karena kan kita sebagai kepala keluarga harus ada terus nih income, nggak hanya kalau emang usaha jalan alhamdulillah, kalau misalnya nggak jalan kita kan harus cari tempat lain gitu. Betul kan. Jadi kayaknya di umur sekarang emang Rian harus lebih giat gitu. Harus lebih. Arti keluarga untuk Rian apa? Kesempurnaan. Oke, kenapa kesempurnaan maksudnya? Karena keluarga lah pelengkap hidup kita saat ini. Mau dimanapun kita mau kerja di mana, tapi kita pikir keluarga, istri, anak, orang tua, itu pasti kita pikirin semua. Jadi menurut aku kalau nggak ada mereka, nggak lengkap. Tak dipungkiri, sejak menikah dengan Ricis, karir Rian pun semakin moncer. Rian bahkan sempat membintangi beberapa judul sinetron di beberapa televisi. Bahkan Rian yang dulunya tak percaya diri jika harus tampil di depan kamera, justru kini makin luwes saat di depan kamera. Banyak belajar dari Ricis, Rian pun kini sudah memiliki channel YouTube sendiri. Sayangnya, popularitas Rian yang melebihi Ricis kabarnya membuat sang istri cemburu. Netizen dan fans Ricis pun kerap menuding Rian pansos dengan Ricis. Tak hanya itu, Rian juga dituding kacang lupa kulitnya lantaran sejak karirnya meroket, Rian seolah melupakan dan mengabaikan Ricis. Lantas, apa kata Rian terkait tudingan pansos ke Ricis? Rian lebih berani tampil saat ini. Dulu mungkin Rian masih malu-malu yang mungkin kayak ngomong dari handphone aja nggak berani gitu. Oke. Sekarang kan vlog pakai handphone pun juga oke gitu kan. Itu udah mulai bisa gitu. Mungkin itu perubahan di dalam diri Rian, udah mulai berani lebih percaya diri lah. Lebih percaya diri lah. Rian nggak enak bilang pede, cuman abang udah bantuin alhamdulillah gitu kan. Rian orangnya nggak peduli sama yang seperti itu, dan Rian kalau Ricis kan mungkin dia masih waktu itu masih balas masih ini, dan Rian bilang coba tutup mata, tutup kuping, dan kita jalanin aja. Mau berita gimana pun kita tetap jalan, mau gimana pun kita gitu. Bilang Rian lebih sakit, dibilang lu kayak gedutan. Balik ke situ ya. Balik ke situ lagi kan. Daripada lu pansos, lu ini, lu itu, enggak. Kita mah yang penting kan isi rumah tangga kan kita yang tahu. Mohon doanya aja, semoga apapun yang kita lakukan berkah. Di tengah karirnya yang moncer, kabarnya membuat Rian kurang perhatian dengan Ricis. Rumor-rumor perpecahan rumah tangganya dengan Ricis pun kian santer terdengar. Apalagi Ricis juga sempat menuding Rian main hati dengan lawan mainnya di salah satu sinetron. Namun kala itu keduanya mengklarifikasi terkait isu keretakan rumah tangganya. Ricis dan Rian mengaku jika rumah tangganya baik-baik saja. Namun beberapa bulan berselang, hubungan Rian dan Ricis tak lagi seharmonis dulu. Keduanya jarang tampil bersama. Sinyal-sinyal perpisahan pun semakin terlihat jelas. Apalagi Rian selalu tampil sendiri di sejumlah acara selebriti. Bahkan kala itu Rian justru kepergok membawa wanita lain dalam sebuah acara. Lantas benarkah tudingan orang ketiga juga menjadi musabab Ricis menggugat cerai Rian? Awas. Aku nggak denger. Awas. Itu. Hati-hati. Liftnya tolong pencetin liftnya. Nanti dulu ya. Liftnya tolong pencetin. Maaf ya. Iya, waduh.
Rian, respon Pak Ricis gimana Pak? Meja tuh mentok, meja. Iya tuh. Pokoknya dia doain aja ya. Dikit Pak Ricis. Terus saya. Mohon maaf. Ricis, kalau boleh tahu untuk permasalahannya apa sih Ricis? Ricis, nggak ada niat buat mediasi? Saya kira bukan ya. Kalau iya saya pikir Ria Ricis pasti akan mencantumkan itu dalam alasan. Dan saya yakin sekali kayaknya bukan itu. Teuku Ryan ini seorang yang kalau menurut saya masih baik dan setia kok. Nggak ada hal seperti itu sepertinya. Sudah merasa dipojokkan dan dipermalukan di depan umum, kabarnya membuat Rian memilih enggan berdamai dengan Ricis. Rian seolah memilih untuk berpisah dengan Ricis lantaran menganggap Ricis bukanlah istri yang mampu menjaga martabat sang suami. Lantaran Ricis seolah sengaja mengumbar aib rumah tangga menjadi konsumsi publik. Jika kedua belah pihak sudah saling menyalahkan, mungkinkah pernikahan Ricis dan Rian bisa diselamatkan? Kesempatan rujuk ada. Tapi ini semua tergantung dari yang laki-laki. Ya, bukan tergantung dari Ria Ricis. Memang gugatan dari Ria Ricis, tapi ini semua tergantung dari yang laki-laki. Kalau setelah proses perpisahan dan ini memang jadi berpisah, yang laki-laki ini masih tetap ingin untuk bersama, saya pikir kesempatan itu masih ada. Masih, besar sekali. Ya, yang mengaku nggak ingin berpisah kan yang laki-laki, kalau saya tidak salah menyimpulkan ya. Jadi kalau memang hal tersebut memang ada, dibuktikan saja dengan ya setelah proses ini tetap mengadakan sebuah pendekatan gitu atau upaya untuk menunjukkan cinta yang memang diklaim itu memang ya masih ada di antara mereka berdua. Tapi berbicara tentang cinta, saya pikir keduanya juga pasti masih saling menyayangi karena masih ada Moana itu tadi juga. Ya, bagi manusia mungkin kalau melihat kasus atau case ini, wah kayaknya nggak mungkin nih. Kayaknya udah susah, udah complicated banget ya, udah rumit. Tapi tidak ada yang tidak mungkin buat Allah, ya. Makanya kemarin Uma Oki dan keluarga itu kan berikhtiar luar biasa ya untuk kembali membuat mereka harmonis ya, dengan umroh segala macam. Itu kan manusia kan cuma bisa berusaha, manusia cuma bisa berikhtiar. Tapi selebihnya kan Allah yang memutuskan. Tapi semoga doanya Teuku Ryan ya tidak jadi cerai gitu ya. Gitu kan laki-laki yang punya hak. Kayak perempuan mengajukan kan begitu. Iya. Ya tetap ya doain yang terbaik, kan belum inkrah ya, baru gugatan gitu. Mudah-mudahan nanti ada tahap berikutnya yaitu mediasi gitu. Jadi memang dari pengadilan agama kan memberikan mediasi. Jadi mudah-mudahan dalam mediasinya berhasil. Kan ini bisa berhasil bisa tidak. Jika sebelumnya Ricis dan Rian mampu melewati badai pernikahan, namun mengapa kali ini keduanya justru seolah menyerah dan menyerahkan nasib rumah tangganya ke pengadilan agama? Lantas akankah perceraian Ricis dan Rian memakan waktu lama seperti perceraian Inara Rusli versus Virgon Tambunan? Atau hanya memakan waktu 3 bulan seperti perceraian sahabat Ricis Iris Bella dengan Amar Zoni? Emang berpisah itu lebih baik menurut mereka dan menurut Allah tentunya nomor 1. Ya udah, tapi kalau emang belum ya Allah kasih yang terbaik. Kenapa? Emang manusia yang tidak sempurna ya, karena di Quran juga emang ada surat At-Talaq, di Al-Baqarah juga ada surat tentang talak. Ya gimana, inilah hidup, ada yang rujuk, ada yang pisah. Hidup itu pilihan. Oke guys. Kemarin udah ketemu juga sama dia. Mudah-mudahan dia baik-baik aja. Tapi kemarin juga udah datang ke pembukaan sampai dulu. Baik dia, doain yang terbaik aja. Tapi jangan di ini kita kan nggak tahu masalah dia ya. Masalah.